Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu buat kita semua, teman-teman dimanapun berada, senantiasa sehat dan baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Dan kita ketemu lagi bersama Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Program bonsai untuk kontes, iya nih teman-teman. Jadi siapa juga yang puas ya memprogram kaki bonsai untuk kontes sementara pemrogramannya belum maksimal. Jadi kayak kurang greget, kurang tegas. Pokoknya ada yang kurang ketika kita memprogram untuk bonsai kontes, tetapi keadaan di kaki atau di pondasinya itu kurang kokoh ya. Nah, sebisa mungkin kita membuatnya menjadi maksimal. Nah, buat teman-teman yang ingin mengikuti bagaimana memprogram kaki bonsai yang maksimal, lanjut kita simak bersama sampai akhir supaya kita mendapatkan sesuatu yang tentu saja bermanfaat buat kita bonsai pemula. Kira-kira seperti apa pondasi bonsai yang maksimal itu ya? Nah, kalau menurut ketentuan yang ada sudah pasti tergantung daripada gaya bonsai itu sendiri ya, teman-teman ya. Nah, tapi sekali lagi kita sendiri kalau memprogram pondasi itu selalu berpikir bahwa apapun gaya bonsainya nanti, ketika memprogram pondasi harus targetnya itu untuk formal atau informal. Sebisa mungkin kita akan membuat akar yang memutar secara seimbang, atau dalam artian memutar seimbang itu bukan berarti semuanya harus besar juga gitu kan, tetapi juga dikombinasi dengan akar-akar yang ukurannya lebih kecil tetapi enak untuk dilihat. Itu target pertama yang harus kita buat. Jadi untuk bonsai-bonsai gaya yang lain itu akan kita nomor 2-kan dulu. Jadi nanti apabila pemrograman akarnya untuk bonsai formal dan informal itu ternyata tidak berhasil, sulit disiasati, atau bagaimanapun caranya memang bawaannya nggak bisa lagi kita buat akarnya itu berputar secara seimbang, itu artinya bahan bonsai yang kita punya bisa kita geser untuk gaya bonsai yang lain. Buat teman-teman yang mungkin punya banyak bahan-bahan waru ya, saya sendiri di sini budidaya waru cukup banyak ya. Nah, jadi cukup paham karakter ya untuk waru ini. Nah, waru itu kalau tidak diprogram secara terus menerus di bagian kaki, apalagi kita mentargetkan untuk kaki yang maksimal, kaki yang bagus, itu sangat liar ya, sangat liar sekali teman-teman. Jadi dia ini bisa menghujam sampai ke bawah, sehingga pemrograman itu berulang kali ya, harus berulang kali. Nah, jadi kadang-kadang kita memang harus mengulang lagi. Tetapi intinya memang seperti itu. Kalau kita menginginkan pondasi yang bagus, yang kokoh, yang maksimal, yang enak banget dilihat, yang akan kelihatan mencengkeram, tentu saja tidak sekali dua kali untuk memprogramnya. Memang harus berkali-kali. Nah, untuk waru ini juga harus berkali-kali ya teman-teman ya. Harus kita lakukan pecah akar, harus kita lakukan pergeseran akar, dan banyak lagi yang harus kita lakukan. Intinya ketika kita membuat bonsai, pemrograman di bagian pondasi ini adalah hal yang paling penting harus kita perhatikan, dan jangan pernah berhenti sebelum kondisi di bawah ini benar-benar kokoh.
Dan kita di sini melakukan pembongkaran untuk beberapa bahan waru ya, baik itu yang sudah kita pangkas, artinya memang sudah kita sesuaikan ukurannya, atau juga yang masih kita los ya, yang masih kita inginkan pembesarannya. Dan ternyata memang setiap pohonnya itu memiliki perkembangan yang nggak sama teman-teman ya. Ada yang sebenarnya sudah kita program untuk mekar tapi tetap turun ke bawah ya. Ada juga yang sudah kita program dan memang benar ya, dan memang benar sesuai yang kita inginkan. Di sini ketika kita bongkar, kita memang masih juga memperbaiki beberapa akar ya. Semisal kita bisa mendapatkan akar yang mudah-mudahan kedepannya akan memang berkeliling ya, akan mengisi gitu setiap sisi. Nah, kemudian juga kita harus mengikat ya beberapa akar rambut untuk menyatukan ya, supaya nanti menyatu, membantu pembesaran untuk mendapatkan keseimbangan ukuran. Nah, kita juga bisa melakukan pemahatan ya untuk bagian-bagian di mana akar itu menempel ya ke pangkal batang untuk membuat, biasanya di sini kita membuat karakter batang bagian bawah. Sekaligus kalau memang memungkinkan, biasanya kita melakukan irisan-irisan ini agar bagian batang itu sedikit memiliki punggung ya, atau tuh kesannya belimbing, mungkin seperti itu ya teman-teman. Dan banyak lagi yang harus kita lakukan teman-teman ya untuk mendapatkan akar yang maksimal, kemudian juga karakter di bagian akar juga bisa kita dapat, sehingga ketika programannya sudah mulai naik ke atas, sudah mulai naik ke gerak dasar batang, di bagian pangkal batang ini sudah mendapatkan karakter ketuaannya. Nah, termasuk juga kita memecah akar ya. Jadi tergantung kondisi-kondisi yang ada. Jadi kalau teman-teman ingin memprogram akar pondasi supaya akarnya itu bagus, kokoh, buatlah memutar. Tetapi tentu saja di sini kita punya selera ya, selera yang kadang-kadang memang berbicara. Kadang-kadang orang ada yang suka dengan akar yang memutar seperti jari-jari ya, rapat. Tapi juga ada juga yang memutar tetapi dengan jarak renggang yang ideal, dan saya sendiri suka dengan keduanya. Makanya saya lebih baik melakukan dulu rapat memutar. Nah, karena untuk waru ini realnya itu memang seperti kadang-kadang seperti ficus ya. Perbedaannya ficus selalu atau identik dia lurus, tetapi kalau waru ini identik dia miring. Itu seperti itu. Jadi kalau kita ingin membuat waru formal atau informal, apalagi formal tegak lurus, sebenarnya ini seperti menyalahi hukum alamnya, sebenarnya seperti itu. Tetapi kalau di bonsai apa salahnya juga seperti itu kan, membuat waru dengan gaya informal, formal, bahkan yang tegak lurus. Intinya apapun bonsainya, kita mengusahakan program pondasi yang benar-benar kokoh, karena ketika pondasi kita kokoh, maka kita punya bonsai petarung yang sudah mendapatkan nilai lebih dulu di bagian kaki, karena penilaian itu biasanya berangkat dari pondasi ya teman-teman ya.
Di waru ini juga ada cara bagaimana mendapatkan akar yang bagus itu, atau pangkal batang yang bagus itu dengan cara memecah batangnya, teman-teman ya. Nah, beberapa kawan melakukan itu, tapi untuk kita sendiri jarang melakukan itu karena biasanya di waru itu, pengalaman kita ketika kita lakukan pecah batang, apalagi dengan peregangan yang ekstrim, akan kehilangan daging batang di dalam, artinya bolong gitu kan. Nah, biasanya kalau yang bolong seperti itu untuk waru itu rentan ya teman-teman ya, rentan terkena pembusukan. Nah, jadi kita jarang sekali melakukan pecah batang. Tapi kalau memang teman-teman suka juga melakukan pecah batang, kita pikir itu memang salah satu cara juga untuk membuat pondasi bonsai terlihat lebih jadi nggak besar rata gitu, jadi bogel di bagian bawah atau mengembang di bagian bawah.
Baiklah, cukup itu saja barangkali untuk video kali ini ya teman-teman dimanapun berada. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton dan selalu mendukung video-video kita ya. Dan buat teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel Bonsai Imaji, mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tinggalin komen juga biar kita bisa berkunjung balik. Karena pada dasarnya selain membuat konten untuk saling berbagi, tentu saja bersilaturahmi itu hal yang lebih penting agar kita bisa saling mengenal, bisa saling mendukung, bisa saling memberi support, kita bisa maju dan berkembang bersama dalam dunia konten kreator kita. Demikian, terima kasih sekali lagi bersama Bonsai Imaji, kita berkarya dan berimajinasi. Salam semangat, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.